Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Smart Talk, Smart Governance Talk, podcast yang membahas praktik dan tata kelola pemerintahan dan organisasi publik yang cerdas, adaptif, dan berdampak. Saya Bella dan di episode kali ini kita akan ngobrol tentang good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, topik ini penting karena smart governance bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal cara kerja yang profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Narasumber yang pertama ada Ibu Siti Rahmaniah Jamaluddin SHMH, dosen dari Universitas Borneo Tarakan, atau akrab disapa dengan Mbak Nia. Halo Mbak Nia, apa kabar? Halo Mbak Bella, Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa diundang di podcast Smart Talk ini. Semoga bisa sharing banyak nih kepada teman-teman yang menyimak. Iya, siap Mbak Nia. Nah, dan narasumber kita yang kedua nggak kalah luar biasa nih. Ada Ibu Widya Anggraeni Suharno, SPD MPD, dosen dari Universitas Mula Warman, atau akrab disapa dengan Mbak Widya. Halo Mbak Widya, gimana kabarnya Mbak Widya? Halo Mbak Bella, Alhamdulillah baik. Senang sekali bertemu dengan Mbak Bella dan Mbak Nia di sini. Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke praktik-praktiknya, Mbak Nia, boleh nggak nih Mbak Nia jelasin dulu buat teman-teman semua, apa sih itu smart governance? Mungkin ada yang baru mendengar smart governance nih Mbak Nia. Oke, boleh banget dong Mbak Bella. Jadi, smart governance ini merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang mampu mengubah pola birokrasi yang tradisional ini menjadi lebih cerdas, lebih efisien dan efektif, serta lebih komunikatif dan selalu terbuka untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Oke, kalau dianalogikan nih Mbak, smart governance itu yang kayak gimana sih Pak biar kita mudah paham gitu? Kalau disuruh menganalogikan, smart governance ini mirip atau bisa diumpamakan seperti rumah yang harmonis. Jadi setiap penghuninya itu tahu peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun dengan pemerintahan Oke. yang menerapkan smart governance ini akan terjadi pekerjaan yang lebih efisien, terkoordinasi dan tentunya mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Seperti Iya, itu, Mbak. jadi kuncinya adalah efisien dan dampak yang nyata bagi masyarakat ya. Oke, kalau Mbak Widya dari pengalaman Mbak Widya sendiri nih, apa sih tanda-tanda kalau sebuah institusi itu sudah menerapkan smart governance dengan baik? Oke, tanda-tanda yang biasanya kita bisa lihat nih secara jelas Mbak Bella. Yang pertama itu prosesnya jelas nih. Ini yang paling penting. Kemudian komunikasi antar unitnya itu harus lancar gitu. Dan pemanfaatan teknologinya ini juga harus konsisten. Karena dengan hal ini semua orang akan paham tugasnya nih Mbak Bella. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan dengan hal itu layanan kepada publik menjadi lancar. Oke, keren banget jawaban dari dua narasumber kita ini ya. Kalau gitu sekarang kita masuk ke good practice dulu kali ya. Mbak Nia dulu nih, dari pengalaman Mbak Nia atau di institusi Mbak, contoh good practice smart governance itu seperti apa sih? Oke, Mbak. Jadi kalau berkaca pada pengalaman di instansi saya, good practice smart governance yang sudah dijalankan itu ya melalui pemanfaatan teknologi atau digitalisasi yang konsisten. Jadi, layanan akademik, layanan administrasi, termasuk layanan kepegawaian itu sudah berbasis teknologi atau berbasis digital. Selain pemanfaatan teknologi atau digitalisasi yang konsisten, juga ada budaya kolaborasi lintas unit. Artinya,
kebijakan yang ada ini semuanya terkoordinasi dan tidak dijalankan secara terpisah-pisah seperti itu, Mbak. Oke, jadi intinya digitalisasi itu bukan cuma punya aplikasinya, tapi benar-benar dipakai dan konsisten ya Mbak ya. Oke, kalau Mbak Widya, bagaimana dengan good practice di lingkungan kerja Mbak Widya? Baik, kalau saya melihat good practice ini di lingkungan kerja saya adalah dengan penerapan pengelolaan sumber daya manusianya nih Mbak Bella, yang berbasis kompetensi dan kinerja. Karena kan penugasan dosen dan tenaga kependidikan ini harus dilakukan sesuai dengan keahliannya, sehingga hasilnya nanti bisa menjadi lebih optimal. Nah, kemudian selain daripada itu nih Mbak Bella, keterbukaan informasi ini akan memudahkan semua pihak untuk memahami prosedur dan tanggung jawabnya masing-masing. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Nah, balik lagi nih ke Mbak Nia. Mbak Nia, apa sih kunci keberhasilan dari good practice ini? Nah, kalau ditanya apa kuncinya menurut saya itu ada dua. Jadi yang pertama itu komitmen pimpinan dan yang kedua itu kesiapan sumber daya manusia atau aparaturnya. Kalau tanpa kedua ini, sistem secanggih apapun tanpa kesiapan dan juga komitmen itu tidak akan optimal, Mbak. Oke, kalau dari Mbak Widya, kunci keberhasilan good practice ini seperti apa, Mbak? Ada dua, Mbak. Yang pertama konsistensi dan pengawasan. Kenapa? Karena jika ada aturan, ini harus diterapkan untuk semua anggota. Gitu. Kenapa? Karena untuk menumbuhkan kepercayaan antara anggota satu dengan yang lainnya. Iya, jadi sangat luar biasa jawaban kunci keberhasilan. Nah, agar dapat menular ke unit lainnya perlu sharing praktik baik dan pendampingan juga ya, Mbak ya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi sebaliknya. Tadi kan kita telah membahas mengenai good practice. Nah, sekarang ke bad practice. Kalau dari Mbak Nia dulu nih, contoh bad practice yang masih sering terjadi di tempat kerja Mbak Nia itu seperti apa, Mbak? Kalau ditanya tentang bad practice-nya, kan tadi good practice-nya itu pemanfaatan digitalisasi. Nah, terkadang karena perbedaan generasi, itu pemanfaatannya belum optimal, Mbak. Jadi, masih ada beberapa dosen atau pegawai yang melakukan layanan manual. Akibatnya, proses kerja yang harusnya efisien ini menjadi terhambat, tumpang tindih, dan rawan ketidakterbukaan. Jadinya penugasan tidak berbasis kompetensi karena harusnya digital, tapi dilakukan secara manual. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi walaupun sudah ada digital, tapi ada beberapa yang masih manual. Jadi perlu penyesuaian ya, Mbak ya. Iya. Kalau dari Mbak Widya, Mbak, contoh bad practice di tempat kerja Mbak Widya itu yang seperti apa, Mbak? Kalau di tempat kerja saya, yang saya lihat ini masih kurangnya koordinasi nih Mbak Bella antara unit. Karena kadang-kadang kebijakan ini dibuat tetapi komunikasinya tidak baik seperti itu. Jadi pelaksanaannya itu cenderung membingungkan. Dan juga yang paling saya garis bawahi adalah resistensi terhadap teknologi nih Mbak Bella. Teknologi sekarang sudah maju tetapi masih ada beberapa pihak yang merasa kesulitan untuk mengaplikasikan teknologi terbaru. Seperti itu. Oke, jadi memang ada beberapa pihak ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Nia dulu nih mungkin ya, Mbak Nia kan tadi ada beberapa bad practice di lingkungan kerja. Tapi kalau misalnya ditanya akar permasalahan atau penyebab dari bad practice di lingkungan kerja Mbak Nia itu kira-kira apa sih Mbak? Oke, jadi kalau ditanya penyebab atau akar permasalahan bad practice-nya, bisa jadi karena kurangnya literasi digital dan nyaman dengan cara kerja lama. Seperti yang saya bilang tadi, ada perbedaan generasi dan generasi lama ini nyaman dengan cara kerja yang manual. Itu yang harusnya bisa dilakukan penyesuaian agar bad practice ini bisa menjadi good practice, Mbak. Kalau Mbak Widya, kira-kira penyebab bad practice di lingkungan kerja Mbak Widya ini apa nih, Mbak? Pertama adalah lemahnya evaluasi kinerja. Biasanya Mbak tidak dievaluasi secara berkala nih. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Pengawasannya terkadang kurang baik
sehingga tidak bisa memantau yang harusnya dipantau seperti itu. Oke, jadi perlu kuncinya pengawasan juga ya Mbak ya. Nah, tadi kita udah membahas mengenai contoh bad practice, kemudian kita sudah mengetahui akar permasalahannya. Nah, kedepannya harapan kita supaya bad practice ini tidak terulang lagi. Kalau menurut Mbak Widya dulu nih sekarang, Mbak Widya, bagaimana sih agar bad practice ini tidak terulang lagi di lingkungan kerja Mbak Widya? Harusnya dilakukan 3 hal yang penting nih, Pak. Yang pertama adalah menerapkan prinsip profesional kepada semua pihak tanpa terkecuali. Kemudian setelah itu dilakukan pelatihan berkelanjutan, karena pelatihan berkelanjutan ini juga menentukan untuk tidak terulangnya bad practice ini. Dan yang terakhir adalah evaluasi berbasis data, karena kadang evaluasi ini tidak melihat data di lapangannya seperti apa. Seperti itu Mbak Dela. Oke, jadi kuncinya ada 3 ya, profesional, pelatihan, dan evaluasi. Keren banget jawaban dari Mbak Widya. Coba kita juga mau denger nih kalau jawaban dari Mbak Nia agar bad practice ini tidak terulang kembali itu seperti apa Mbak Nia? Silahkan. Oke, kalau dari saya melengkapi jawaban Mbak Widya itu keinginan untuk terus belajar, karena bagaimanapun perkembangan ini akan selalu ada. Jadi tuntutan untuk belajar pun itu selalu harus dipenuhi sebagai seorang ASN yang fungsinya itu salah satunya melayani masyarakat. Seperti itu Mbak. Iya, jadi selalu belajar untuk menambah kompetensi kita juga. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa smart governance bukan istilah yang rumit. Bisa dimulai dari hal sederhana, bekerja sesuai aturan, profesional, dan mau beradaptasi dengan teknologi. Good practice perlu diperluas, sementara bad practice harus dicegah agar layanan publik benar-benar memberi manfaat. Terima kasih Mbak Nia dan Mbak Widya atas diskusi yang sangat inspiratif, dan terima kasih juga untuk pendengar setia Smart Talk, Smart Governance Talk. Saya Bella, sampai jumpa di episode berikutnya dan mari bersama-sama mewujudkan tata kelola yang cerdas, profesional, dan berpihak pada publik.